Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Azhar Akbar kembali menjumpai Anda di program Dialog Rumah Demokrasi untuk edisi Rabu 21 Agustus 2024. Dan semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan tetap luar biasa. Dan memang saudara, saat ini kita tengah menyoroti dua putusan MK yang cukup menjadi kisruh di tengah masyarakat dan juga menjadi problematik sehingga memang harus segera dianalisa ataupun juga diberikan klarifikasi. Ini terkait dengan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada 2024 yang akan datang di tanggal 27 November. Kemudian juga putusan MK nomor 70 di mana ini mengenai syarat usia kepala daerah yang saat ini juga menjadi suatu fenomena yang sedang disoroti karena memang ini kabarnya ditolak ya. Nah, untuk membahas topik kita saat ini dan lantas seperti apa strategi lebih lanjut yang akan dikeluarkan karena memang mengingat tahapan pilkada yang sedang berlangsung ini tinggal menghitung bulan dan hari sebenarnya. Kita sudah bersama dua narasumber kita untuk membahas topik kita pada hari ini. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu ada Bang Suparmin, ini selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jambi. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang Ahmad. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillah sehat. Jadi kita nanti akan berbincang seperti apa persiapan dan juga langkah yang akan dilakukan karena memang terkait dengan putusan MK ini KPU ini sebagai motor penggerak ya sebenarnya. Dan nanti menemani Bang Suparmin, di sini juga ada Bang Adep Davega Prasna SHMH selaku akademisi dan juga dosen di Universitas Jambi. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang Azhar. Sehat ya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nanti dari akademisi seperti apa sebenarnya menyoroti topik yang tengah menjadi pembahasan saat ini. Dan untuk pemirsa atau saudara yang bergabung bersama kami, langsung saja nanti di segmen ketiga di 0741666385 atau di 081174333133. Dan kita membahas ini rasanya tidak lengkap kalau kita tidak melihat sebenarnya sejauh apa sekarang rangkaian ataupun juga skema pilkada yang tengah berlangsung. Nah, kalau untuk melihat tahapannya sendiri sekarang sudah sejauh apa, Bang Suparmin? Ya. Baik, terima kasih Bung Akbar. Jadi kalau tahapan ini sudah iris-mengiris ya, ada banyak tahapan-tahapan pilkada yang sedang berjalan. Saat ini kalau yang sedang berjalan ini kita sedang dalam proses mengumumkan DPS ya, daftar pemilih sementara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wali kota di Provinsi Jambi ya, di kabupaten kotanya. Kita sedang umumkan, sedang kita menunggu tanggapan dari masyarakat. Sampai nanti tanggal 27 ya, 27 Agustus. Kemudian nanti di tanggal 24, 25 dan 26 atau Jumat, Sabtu, Minggu dan Senin, kita akan mulai mengumumkan pengumuman penerimaan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Ada 9 pemilihan bupati dan wakil bupati, ada 2 pemilihan wali kota dan ada 1 pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Itu 24, 25, 26. Dan 27, 28, 29 hari Selasa, Rabu dan Kamis kami akan menerima pendaftaran pasangan calon. Nah, ya, tentu mereka mendaftar ini harus memenuhi persyaratan syarat pencalonan maupun syarat calon membawa dokumen. Dan dokumen itu nanti diunggah melalui aplikasi sistem informasi pencalonan. Dan kami juga masih menunggu teman-teman LO dari bakal pasangan calon ya, untuk mendatangi KPU. Ini LO ini ditunjuk oleh partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Provinsi Jambi yang mencukupi syarat minimal pengusungan 20% tadi. Jadi kita masih nunggu itu. Jadi memang tahapan kita cukup banyak. Nanti di awal September kita akan mulai pelelangan logistik tahap 1. Pembuatan kota, pembuatan bilik, kelengkapan TPS dan lain sebagainya. Jadi memang tahapannya sudah luar biasa bekerja-kejar. Tapi pada prinsipnya kami siap. Tadi juga kita soal pencalonan, tadi kita sudah melakukan visitasi ke 3 rumah sakit, baik Rumah Sakit Raden Matahir, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Bratanata, dalam rangka mempersiapkan pemeriksaan kesehatan pasca nanti pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Nah, kita sedang pokoknya intinya KPU ready, siap laksanakan, tetapi memang ya ini ada putusan-putusan MK begini yang membuat kami ya juga harus lebih siap lagi menindaklanjutinya. Karena dinamika ya Bang, ya. Berdinamik dan juga istilahnya perubahan ini memang harus siap dihadapi oleh KPU dan juga seluruh unsur karena memang apa ya istilahnya
proses dari pilkada ini sendiri memang melibatkan banyak pihak. Nah, tadi dijelaskan sama Bang Suparmin bahwasanya saat ini tengah ataupun juga sangat dekat sebenarnya udah di penghujung, bahwasanya nanti pendaftaran kemudian juga dan lain-lain ya Bang di tanggal 27 ya untuk penerimaan kepala daerah yang akan dicalonkan baik dari kabupaten, kota dan juga provinsi. Nah, Bang Adep, ketika kita melihat putusan MK ini, kenapa? Apa akhirnya menjadi kejutan di bagian penghujung nih sepertinya? Karena dihitung hari ini tidak jauh lagi, akhirnya ada istilah kalau main caturnya ada istilah strategi baru ya. Nah ini seperti apa nih kalau akademisi melihat ya Bang? Baik, terima kasih Bang Hazard. Jadi begini ya, memang 2 hari ini kita dihebohkan dengan 2 putusan yang sangat monumental ini yang dikeluarkan kemarin oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah putusan 60 yang terkait dengan threshold atau ambang batas pencalonan kepala daerah. Yang kedua adalah putusan 70 terkait dengan batas minimum atau batas minimal usia calon kepala daerah. Jadi emang ini 2 putusan yang bagi kita adalah sangat mengejutkan ya. Karena tadi itu pertama proses dari pilkada ini sudah berlangsung dan sebentar lagi sudah masuk ke masa pendaftaran, lalu tiba-tiba kita dikejutkan dengan 2 putusan ini. Tapi sebenarnya di satu sisi ini bukan putusan yang tahu-tahu ada begitu saja ya. Karena kan ini kan proses permohonan yang diajukan oleh pemohon itu kan sudah sejak bulan Mei kalau saya tidak salah sebelumnya. Kebetulan saja momentumnya putusan itu diucapkan oleh MK itu kemarin, yang memang itu sangat berbarengan dengan masa pilkada ini begitu ya. Nah, cuman ini kan sekarang juga sedang menjadi pembahasan di Balek ya. Hari ini Balek sedang mendiskusikan terkait dengan putusan ini untuk langkah berikutnya. Apakah Balek akan mengubah undang-undang pilkada sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin atau seperti apa gitu ya. Kabarnya nanti malam akan ada keputusan dari Balek dan tentu kita berharap karena putusan ini harus segera dieksekusi oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini oleh DPR, maka DPR memang harus segera untuk merumuskan rancangan undang-undang baru pilkada ini berdasarkan putusan MK yang kemarin, agar juga teman-teman di KPU dan teman-teman penyelenggara pemilu ini punya waktu yang cukup waktu yang cukup pas untuk menyiapkan segala sesuatunya menghadapi pilkada yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Baik, berarti memang menjadi PR yang cukup besar ya, karena memang pengajuannya memang kalau dihitung ini cukup dekat di bulan Mei tadi ya yang disampaikan, dan memang putusannya baru terjadi. Nah, kita ke Bang Suparmin, ketika melihat putusan MK ini dari perspektifnya KPU sendiri dan mungkin dari Bang Suparmin melihat bagaimana sebenarnya Bang? Ya, jadi begini ya, ini kan kewenangan mahkamah memang memutus uji materi ya terhadap undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi ini kewenangan lembaga tersebut. Kalau kami sih tidak masuk ke wilayah itu, tetapi putusan MK ini tentu akan mempengaruhi regulasi-regulasi yang terkait dengan syarat pencalonan. Karena ini kan ada syarat pencalonan dan ada syarat calon. Syarat pencalonan adalah bagaimana mekanisme partai politik bisa mengusulkan, mencalonkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di satu sisi syarat calon adalah bagaimana orang per orang umurnya itu dibatasi, batas 25 tahun untuk calon bupati, wali kota, wakil wali kota itu sampai kapan. Begitu pula calon gubernur, wakil gubernur itu sampai kapan 30 tahunnya. Ini yang mungkin akan mempengaruhi kami terkait itu. Tapi kami ini patuh regulasi. Kami ini kan menjalankan penyelenggaraan pilkada ini dengan prinsip berkepastian hukum. Tentu hari ini undang-undang yang masih berlaku itu adalah Undang-Undang Nomor 1 2015 terakhir dengan Undang-Undang 6 2020, dan terkait pencalonan ini ada PKPU 8 2024. Kami sepanjang itu belum ada perubahan, belum ditarik, belum diubah, belum diganti, ya kami masih menunggu. Apalagi hari ini juga kita sama-sama tahu ada proses pembuatan perubahan undang-undang di Badan Legislasi DPR bersama pemerintah menggodok perubahan undang-undang pilkada. Ya kami juga tentu patuh dan taat azas. Kami masih menunggu perintah dari KPU RI bagaimana nanti selanjutnya, karena ini tinggal 6 hari lagi kami menerima pendaftaran. Karena kan ini kan membuat sebuah ketidakpastian hukum ya bagi teman-teman yang mau mencalonkan. Jadi kami masih tetap berlakukan adalah 20% untuk syarat pencalonan itu adalah bagi mereka yang punya kursi di DPRD
provinsi ataupun DPD kabupaten kota. Kemudian adalah 25% bagi yang mereka yang menggunakan total suara sah. Perolehan suara sah setiap partai. Tapi itu hanya berlaku untuk bagi partai yang punya kursi di parlemen. Nah, ketika ini dibatalkan oleh MK dan muncul norma baru, ya kami masih menunggu tindak lanjutnya. Karena kan tidak bisa tiba-tiba kami laksanakan proses MK dengan mengubah syarat pencalonan, kan tidak bisa. Harus ada cantolannya dulu. Nah, kami nunggu itu. Baik, berarti koordinasi yang dilakukan sejauh ini seperti apa, Bang? Sembari menunggu keputusan ini memang benar-benar bulat dan mutlak. Jadi kemarin kami itu baru melakukan konsolidasi nasional ya, seluruh KPU se-Indonesia, baik provinsi dan kabupaten kota, dalam rangka persiapan pelaksanaan pilkada serentak. Dalam konsolidasi itu memang dijelaskan oleh pimpinan, ya karena kita masih menunggu, pimpinan juga menyampaikan kemarin ada muncul rencana mau mengubah PKPU 8, menyesuaikan dengan putusan MK. Tetapi hari ini kan balik berubah lagi nih. Undang-undangnya mau diganti gitu, mau direvisi. Kita juga ya pikir intinya kami sebagai implementasi regulasi, baik itu undang-undang pilkada, baik itu PKPU, KPU provinsi, KPU kabupaten seperti Jambi ini, kami sifatnya menunggu adanya perubahan regulasi. Jika belum ada, kami masih menggunakan yang lama. Hari ini pengumuman kami tetap besok mungkin pengumuman kami kalau belum ada perubahan regulasi maka akan tetap pakai 20% dengan 25% tadi. Belum pakai yang persentase tadi 8,5%, 10% berdasarkan jumlah DPT. Kami masih nunggu itu. Baik, Bang. Bang Adep, ini kan tadi kita mendengar bahwasannya memang masih menunggu dan lain-lain ya, Bang Adep ya. Sebenarnya kalau kita menarik dari latar belakang ya, dari dua putusan MK ini sendiri, bisa dijelaskan lebih lanjut Kak, Bang? Kenapa memangnya? Dan akhirnya ini kan menjadi istilahnya terburu-buru atau terlihatnya tergesa-gesa seperti itu, Bang. Apakah tidak bisa menunggu pada lanjutan Pilkada 2029 seperti itu? Kenapa harus di saat ini, Bang? Ini bagaimana sebenarnya kalau Bang melihatnya? Baik, makasih ya. Pertama begini, kami sebagai akademisi hukum melihat ini dari aspek normatif ya. Kita berlepas diri dari aspek politis di balik putusan ini semua. Pertama, gini, kalau saya pribadi melihat putusan 60 khususnya itu sebenarnya adalah penegasan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan mereka yang pernah dikeluarkan di tahun 2007, putusan nomor 5 tahun 2007. Jadi putusan nomor 5 tahun 2007 silam itu sebenarnya sudah membahas terkait dengan batas pencalonan untuk kepala daerah ini, sebagaimana dulu yang termuat di Undang-Undang 2004, Undang-Undang Pemda dulunya gitu. Nah, putusan 60 yang diucapkan kemarin sebenarnya penegasan terhadap putusan yang lama itu. Jadi kalau saya melihat MK ini cukup konsisten sebenarnya dalam menerapkan norma hukum yang digunakan dalam putusan 60 ini dengan berlandaskan kepada putusan 5 tahun 2007. Memang pernah ada putusan 51 tahun 2019, tapi putusan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena yang mengajukan itu perorangan bukan partai politik, sehingga kata MK waktu itu pemohon tidak punya legal standing begitu. Nah, permohonan yang hampir sama diajukan lagi di tahun 2024 ini yang mengajukan adalah partai politik yang kata MK itu punya legal standing sehingga permohonannya dikabulkan. Jadi sebenarnya ini hanya momentum saja kalau saya melihat ya, karena momentumnya itu pas dengan penyelenggaraan pilkada yang sekarang kita persiapkan, lalu putusan ini keluar sehingga menjadi sesuatu yang sangat wow sekali begitu. Padahal sebenarnya di balik itu kalau kita melihat dari segi normatifnya putusan ini biasa-biasa saja sebenarnya begitu. Karena MK hanya menegaskan kembali putusannya yang pernah ada dan meminta kepada pembentuk undang-undang itu untuk merumuskan norma kembali terkait dengan batas pencalonan untuk kepala daerah ini. Walaupun di sini memang ada dissenting opinion ya, misalnya dissenting opinionnya Hakim Guntur Hamzah yang menyatakan harusnya putusan ini berlaku untuk pilkada berikutnya begitu, bukan pilkada serentak tahun 2024 ini begitu. Tapi ya mayoritas putusan hakim karena diambil suara terbanyak, maka hakim melihat putusan ini harus segera diimplementasikan untuk pilkada sekarang. Kita tidak bisa membicarakan ini apakah larinya ke aspek politis apa seperti itu. Yang jelas putusan ini MK mencoba untuk mengembalikan atau mendudukkan pola pikir mereka dengan konsekuensi MK yang selama ini terkenal kuat menghormati presiden yang telah mereka buat, maka putusan 60 ini merupakan presiden dari putusan sebelumnya tahun 2007 nomor 5. Begitu. Baik.
Baik, Bang Parmin, tadi sudah mendengar juga bagaimana akhirnya proses dari putusan MK ini sendiri diimplementasikan dan lebih jauh. Ini kita ingin melihat sebenarnya strategi dan juga nanti bagaimana pengaruhnya terkait dengan jalur independen ataupun juga perseorangan dan lain-lain pencalonan ini, Bang Suparmi. Tapi nanti ya Bang, setelah jeda, Bang Adep kita tahan dulu. Ini menarik ya pemirsa bagaimana putusan MK ini sendiri sebenarnya kalau dari perspektif praktisi ini memang sebenarnya menegaskan presiden yang sudah ada. Nah, tapi bagaimana ini ketika memang dilakukan dalam waktu yang sebenarnya cukup magic ya, dalam waktu singkat seperti itu. Nanti kita akan kupas kembali, usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Rumah Demokrasi. Ya, terima kasih saudara yang kembali menyaksikan Dialog Rumah Demokrasi dan pembahasan kita masih terkait dengan pasca putusan MK. Dan tadi kita sudah mendengarkan pendapat dan juga pandangan dari penyelenggara dan juga tadi pengamat praktisi bahwasanya memang adanya putusan ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi memang momennya saja yang terlihat seperti ini dibuat terburu-buru atau tergesa-gesa. Kita ke Bang Parmin. Tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan terkait dengan pencalonan. Ini juga berpengaruh tidak terkait dengan pencalonan perseorangan, Bang? Baik, begini. Untuk proses pencalonan bakal pasangan calon perseorangan, saya pikir tidak lagi pengaruh ya, karena pada tanggal 19 Agustus lalu itu hasilnya sudah ditetapkan. Pasangan calon paslon mana yang lolos. Dari 12 pilkada di Provinsi Jambi kan hanya ada 2 daerah yang ada bakal pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan melalui proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual dengan sistem sensus, yaitu di Kabupaten Saurlangun dan di Kota Sungai Penuh. Dua-duanya ini semuanya sudah memenuhi syarat. Jadi mereka ini sudah memenuhi syarat minimal dukungan untuk menjadi paslon perseorangan. Jadi mereka tinggal mendaftarkan diri ke KPU, memenuhi syarat terkait dengan syarat calonnya, baik calon bupatinya, wakil bupatinya maupun wali kota dan wakil wali kotanya pada 27 sampai 29 Agustus mendatang. Untuk persoalan tidak ada persoalan. Tetapi kalau untuk yang partai politik ini tentu yang jadi pertimbangan karena ada perubahan yang mendasar ya, dari awalnya 20% dari jumlah kursi DPRD provinsi ataupun kabupaten kota setempat menjadi berdasarkan jumlah DPT. Jumlah DPT di wilayah itu. Nah, kalau Provinsi Jambi ini masuknya itu di rank 8,5%. Jadi 20% ke 8,5% itu kan luar biasa. Jadi beberapa partai bisa mengusung pasangan calon sendiri tanpa harus berkoalisi. Nah, tapi ya kita tetap, kalau kami sih tetap menunggulah. Ini kan baru putusan MK yang kita baca sepihak, tapi tentu akan ada tindak lanjutnya dari pemerintah maupun dari DPR. Kami nunggu itu, dari pimpinan kami KPU juga kami nunggu. Kalau memang nanti diubah ya kami ikut. Kami tentu akan ubah pengumuman kami, ubah terkait keputusan kami terkait syarat pencalonan. Kita akan ubah itu. Tidak lagi 20% jumlah kursi di DPR provinsi dan tidak lagi 25% jumlah suara sah, tetapi menjadi 8,5% dari jumlah suara sah pada pemilu 2024 lalu. Baik. Bang Adep, kalau kita melihat tadi kan memang balik-balik ini ada strategi yang akhirnya berubah dan lain-lain. Kalau melihat putusan dari MK ini apakah menimbulkan gejolak tidak di masyarakat? Seperti apa respon masyarakat sejauh ini, Bang? Kalau kita melihat respon masyarakat ini memang sangat luar biasa ya. Hampir saya mengamati sejak putusan itu diucapkan kemarin sore sampai tadi malam dan sampai tadi siang itu hampir menjadi perbincangan publik ya. Hampir di semua kalangan masyarakat itu menjadi perbincangan begitu, karena ini memang putusan yang sangat luar biasa begitu ya, walaupun sebenarnya logika yang sama itu digunakan oleh MK ketika memutus parliamentary threshold beberapa waktu yang lalu begitu. Jadi sebenarnya MK mencoba untuk berpindah haluan gitu ya. Jadi selama ini soal ambang batas ini MK konsisten bahwa itu adalah open legal policy, itu adalah kebijakan pembentuk undang-undang, tapi ketika kemarin permohonan ambang batas soal parlemen diajukan, maka MK menerima permohonan itu. MK berpindah pendapatnya dari yang sebelumnya
itu adalah kebijakan pengundang-undang dan sekarang menjadi kewenangan MK, dan logika yang sama digunakan MK ketika memutus perkara nomor 60 ini begitu, yang sebenarnya bagi sebagian akademisi menganggap bahwa itu adalah open legal policy, sebenarnya itu adalah kebijakannya pembentuk undang-undang begitu. Jadi ini yang akhirnya heboh itu dikarenakan juga karena sekarang itu dinamika politik yang sangat luar biasa, apalagi dengan adanya koalisi Kim Plus gitu misalnya, yang memicu dalam tanda kutip mungkin beberapa daerah akan berlaga pilkada dengan sistem calon melawan kotak kosong begitu, lalu tahu-tahu putusan ini keluar, itu kan akhirnya mengubah dinamika yang selama ini sudah ada, dan bahkan mungkin akan mengubah strategi yang sudah dipersiapkan oleh para partai politik dan juga para calon kepala daerah. Tapi itu kan lebih ke aspek politiknya begitu ya. Tapi kami dari dari sisi hukum tata negara melihatnya bahwa MK mencoba untuk menggunakan logika yang sama ketika memutus ambang batas untuk parliamentary threshold yang lalu, dan sekarang kita lagi menunggu bagaimana putusan MK terkait dengan ambang batas pencalonan presiden nih, presidential threshold yang sekarang sudah diajukan juga oleh teman-teman ke MK. Nanti kita lihat apakah MK menggunakan juga nih analogi yang sama terhadap putusan parliamentary threshold dan putusan pilkada ini, apakah nanti akan dipakai oleh MK ketika memutus presidential threshold. Nanti kita lihat aja. Baik, berarti ini masih menjadi sebuah misteri dan juga nanti akan dijadikan sebuah pengamatan lebih lanjut ya Bang. Nah, tadi membahas tentang strategi dan lain-lain. Kalau kita melihat lebih dalam dan lebih lanjut, ini kan tentu akan ada perubahan dari struktur yang akan dicalonkan. Seperti yang disampaikan oleh Bang Suparmin tadi, ini kan bahwasannya ada bentuk presentasi yang berubah daripada sebelumnya, bahwa partai ini pun juga bisa tidak berkoalisi dan lain-lain. Seperti apa kalau Bang melihat kesempatan yang memang ini kan terhitung tidak lama lagi nih, tinggal berapa hari gitu loh Bang? Saya mencoba untuk melihat dari sisi positifnya ya, bahwa sebenarnya ini peluang agar negara demokrasi kita ini menjadi matang. Karena begini, saya melihatnya, dengan semakin banyaknya calon kepala daerah, maka adu argumen, adu gagasan yang sifatnya lebih akademis itu diharapkan lebih banyak dilakukan gitu loh. Kalau seandainya calonnya itu hanya 2 misalnya, atau apalagi calonnya itu misalnya hanya 1 melawan kotak kosong misalnya, maka adu gagasan itu hampir mustahil akan dilakukan gitu. Nah, sehingga dengan ambang batas yang ini diturunkan, kemudian diberikan kesempatan yang luas kepada para partai politik ini untuk memajukan para kader-kader terbaiknya begitu, sehingga nanti ada ruang bagi masyarakat itu untuk melihat kualitas, kapabilitas, integritas para calon-calon kepala daerah ini begitu. Adu argumentasinya itu lebih kepada argumentasi bagaimana mereka akan memberikan program-program yang lebih mensejahterakan rakyat begitu. Jadi saya melihatnya lebih ke sana gitu. Jadi kita berharap para partai politik ini untuk diberikan kesempatan untuk memajukan calon-calon terbaiknya, dan itu nanti akan menjadi PR bagi partai politik. Apakah mereka selama ini punya kaderisasi yang baik? Apakah selama ini mereka melakukan semacam pembibitan yang baik kepada para kadernya sehingga mereka mampu untuk memunculkan kader-kader terbaiknya, begitu kira-kira. Baik, berarti memang ada sisi yang positif sebenarnya yang harus saya melihatnya dimanfaatkan seperti itu. Di luar dan memang ada beberapa poin yang mungkin menjadi catatan juga. Nah, kalau kita ke Bang Parmin, sejauh ini apakah sudah ada konsolidasi dari parpol ataupun lainnya ke KPU Bang terkait dengan perubahan dan juga kisru yang muncul ini Bang? Sejauh ini kalau yang nanya-nanya sudah ya, dari kemarin semenjak putusan itu dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, itu banyak yang chat, yang nelpon juga nanya banyak. Tapi kan kami kan jawabnya ya normatif juga. Kami kan ini implementator, kami nunggu regulasinya lah, karena tidak mungkin kami melaksanakan itu. Kemudian yang kedua, ini kan kalau ini betul-betul direalisasikan ya 8,5% Jambi ya, tentu pasangan calon yang munculnya kan bisa 7-8 pasangan calon ya. Ini juga membuat anggaran kita tentu nggak siap. Secara anggaran kita kan hanya kalkulasikan itu kemarin 5 atau 6 pasangan calon ya. Karena kan kalau 20% dari kursi DPR tentu kan hanya bisa 5 pasangan calon dari yang dari partai politik, dan ada 1 yang dari perseorangan yang kita rencanakan. Tentu ini mengganggu perencanaan anggaran pilkada di semua wilayah ya. Saya pastikan itu akan mengganggu itu. Karena tiba-tiba berubah menjadi bisa banyak gitu pasangan calonnya. Karena kan persoalan anggaran ini kan banyak konsekuensinya nanti.
kepada nanti kampanye, kepada nanti penyiapan logistik dan lain sebagainya, bagaimana pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Ini kan memang yang ya luar biasa mengakibatkan ya kami juga harus siap juga kalau nanti itu berubah. Tentu tapi kami juga harus diberikan ruang dong. Kami juga diberikan ruang untuk melakukan revisi yang aman. Karena ini kan ngelola uang negara nggak bisa asal seenaknya sendiri. Tiba-tiba perencanaannya 5, tiba-tiba kita harus jadikan 10, itu kan tiba-tiba mau geser dari mana? Tentu kami pengen juga punya dasar hukum yang kuat. Karena nggak bisa tiba-tiba. Ini ada itu salah satu aspek yang mungkin nanti berefek kepada kami. Termasuk nanti surat-suaranya awalnya jadi kecil karena dia ada 10 calon misalnya jadi lebih besar. Tentu biayanya juga lebih besar. Mungkin itu yang kami harus persiapkan kalau memang dan tentu kami akan meminta kepada KPU RI juga nanti kami minta diberikan space ruang. Karena ini Hamin 6 ya, ini 21, 27 kami udah menerima paslon. 27 sudah 5 paslon dan menuju hari pemungutan suara tinggal 97 hari lagi. 3 bulan lebih 7 hari. Memang luar biasa ini kami yang jelas kami siap apapun konsekuensinya ketika regulasi itu diubah ya kami nyatakan siap. KPU siap melaksanakan ketika itu sudah menjadi sebuah regulasi yang konkret yang bisa kami kerjakan. Baik, berarti kan kalau misalnya di sini pernyataan KPU siap dan lain-lain, berarti sudah mulai melakukan ancang-ancang. Karena kan keputusan ini kan balik lagi bisa terjadi atau tidak dan lainnya. Kalau untuk strateginya sendiri, tadi kan ada perubahan tentu dari paslon yang seharusnya dikit, kemudian jadi banyak, kemudian strategi-strategi lebih lanjut sudah ada apa ya istilahnya, langkah nggak yang dilakukan oleh KPU sendiri, Bang? Ya sifatnya itu hanya antisipasi ya, kepada kita nggak bisa bergerak misalnya mengubah anggaran tanpa ada dasar hukum ya, alas hukum yang kuat ya. Kami nggak akan berani. Tetapi sifatnya sebagai kita rencanakan, oh ini kita nggak sanggup, ini nggak sanggup, kita udah mulai diskusi nih, teman-teman udah mulai diskusi bagaimana itu nanti. Karena kan, tapi kan ini kan belum tentu juga. Misalnya 8,5% yang daftar apakah banyak kan belum tahu juga. Karena harinya tinggal mepet-mepet. Dan saya lihat, saya juga melihat partai sudah terpola sedemikian rupa di semua wilayah ya. Karena ini prosesnya kan tidak ujuk-ujuk orang menjadikan calon, tapi udah ada proses yang panjang sampai menuju hari pendaftaran nanti. Yang jelas intinya ya kami siap, tentu kami juga minta ada regulasi yang jelas dan tegas karena kami pelaksana regulasi, implementator daripada PKPU dan Undang-Undang Pilkada, kami tunggu itu. Baik. Intinya ya kita nggak mungkin lah melawan regulasi lah karena kita resikonya besar, bisa dipidana, bisa yang lain-lain gitu. Baik. Berarti menarik ya. Nanti kita akan coba konfirmasi ke Bang Adib. Tadi menarik nih statement terakhir yang disampaikan oleh Bang Suparmin terkait dengan pola nih, pola-pola yang harusnya sudah menjadi gambaran KPU sejauh ini akhirnya abu-abu lagi ya Bang ya. Karena ini kita nanti akan lihat nih dari Bang Adib seperti apa melihat pola-pola yang sebenarnya sudah tersusun dan apa ya perubahan yang akan dilakukan. Dan saudara, usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Rumah Demokrasi. Baik, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Rumah Demokrasi dan pembahasan kita masih terkait dengan putusan MK yang kemarin sudah dilakukan dan malam ini kita menunggu. Dan ini tadi kita sudah membahas 2 segmen sebelumnya terkait dengan alur strategi politik, kemudian juga kesiapan dari KPU ini sendiri sebagai implementator seperti itu. Ketika memang harus adanya keputusan ini diimplementasikan segera mungkin nanti akan ada tindak lanjut yang akan dilakukan. Dan untuk saudara atau pemirsa yang bergabung bersama kami, langsung saja di 0741 6385 atau di 0811 743 3133. Dan kita kembali nih, tadi di segmen sebelumnya, Bang Parmin, Bang Adib ini menyinggung terkait dengan adanya pola yang sebenarnya sudah mulai dapat nih gambaran kesiapan KPU ini juga terkait dengan strategi observasi dan juga bagaimana apa istilahnya pergerakan dari partai politik ini sendiri. Nah, ketika ini nanti diluncurkan pasti muncul lagi nih istilahnya keabu-abuan dan keburaman seperti itu. Nah, kalau Bang Adib ini sendiri melihat bagaimana sebenarnya pola-pola perubahan ini sendiri walaupun memang belum diputuskan tapi apakah sudah ada pergerakan, Bang? Oke, pertama kita memang memaklumi ya bahwa KPU, teman-teman di KPU, Bawaslu, DKPP sebagai penyelenggara pemilu tentu dalam posisi itu tadi hanya menyelenggarakan apa yang sudah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Jadi kalau seandainya nanti putusan MK ini dijalankan dengan melalui perubahan undang-undang oleh
DPR, kemudian nanti menyesuaikan dengan PKPU. Tentu mungkin ini konsekuensinya tentu seperti yang tadi sudah sampaikan ya, ada beberapa pola yang sebenarnya sudah disiapkan oleh KPU dalam hal penyelenggaraan pilkada ini yang mungkin nanti akan mengalami perubahan terkait dengan putusan ini juga begitu. Tapi itu kan sebenarnya sudah konsekuensi ya. Jadi konsekuensi dari negara demokrasi, apalagi dengan sistem yang kita pakai di Indonesia ini, yang memang seperti itu. Ketika ada perubahan suatu undang-undang, ya maka pelaksana undang-undang harus siap untuk menyelenggarakan itu begitu ya. Nah ini kita belum melihat juga nih bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri terkait dengan putusan ini. Kan bisa jadi saja kita tidak menutup kemungkinan bisa jadi Presiden mengeluarkan perpu misalnya terkait dengan pilkada ini. Entah itu perpunya terkait mungkin misalnya perpanjangan masa pilkada ini, atau misalnya jadwalnya mungkin ditata ulang misalnya, ataukah mundur dan segala macamnya. Itu tidak menutup kemungkinan sebenarnya. Itu mungkin hal yang bisa dilakukan. Yang jelas ketika putusan MK kemarin diucapkan, maka dia mempunyai kekuatan hukum mengikat saat itu juga, dan sebenarnya itu menjadi perintah bagi pembentuk undang-undang untuk melaksanakan putusan MK itu. Karena kan putusan MK itu bersifat final ya, jadi tidak ada upaya hukum apapun terhadap putusan MK begitu. Nah, makanya diminta kepada DPR untuk segera menyesuaikan undang-undang ini, dan otomatis kepada KPU juga untuk menyesuaikan aturan yang regulasi yang sudah dibuat dengan dasar hukum yang terbaru. Itu memang sudah konsekuensi dari sistem negara demokrasi begitu ya. Jadi kita suka tidak suka, mau tidak mau ya itulah sistem konsekuensi dari negara hukum. Karena kita adalah negara hukum, kita bukan negara kekuasaan. Maka ketika hukum sudah berbicara seperti itu, maka pelaksana dari aturan, pelaksana dari undang-undang harus melaksanakannya secara konsekuen. Baik, ini tadi terkait dengan DPR yang mungkin apakah ada kemungkinan DPR tidak akan mengikuti putusan atau seperti apa nih Bang? Iya, mungkin saja, karena memang selama ini sebenarnya bukan hal yang baru lagi ya, ketika putusan MK ini tidak dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Dalam hal ini adalah DPR dan pemerintah. Begitu. Sudah ada beberapa putusan MK itu yang sama sekali tidak dijalankan oleh pembentuk undang-undang. Misalnya putusan 85 terkait dengan Badan Peradilan Khusus misalnya, dan banyak lagi, ada disertasi tahun 2021 kalau nggak salah itu menyimpulkan sekitar 48% putusan MK itu tidak diimplementasikan oleh pembentuk undang-undang. Ini memang suatu suatu kekosongan dalam sistem hukum kita yang selama ini belum ada jawaban pastinya terkait dengan sifat eksekutorial putusan MK ini gitu. Jadi walaupun putusan MK itu bersifat final, mengikat, dan dia tidak ada upaya hukum dan berlaku sejak dia diucapkan, tapi kan tidak ada konsekuensi ketika pembentuk undang-undang itu tidak melaksanakan putusan ini. Selama ini kan tidak ada sanksi gitu. Misalnya kalau DPR tidak melaksanakan putusan MK, lalu sanksi terhadap DPR apa? Sanksi terhadap pemerintah apa misalnya? Itu nggak ada sama sekali. Jadi akhirnya sifat eksekutorialnya itu menjadi berkurang ketika DPR kontra dengan putusan MK, ketika pemerintah kontra dengan putusan MK. Jadi tidak menutup kemungkinan, mungkin saja, tapi kita berharapnya tidak demikian ya. Tapi ini mungkin saja DPR tidak melaksanakan putusan ini, dan tapi tentu dari segi negara hukum itu tidak baik dalam sistem negara hukum kita gitu. Karena dasar kita untuk menghadirkan MK dan dasar kita mengubah undang-undang dasar kita di masa reformasi itu adalah agar MK ini bisa menjadi satu lembaga yang bisa mengawal hukum kita biar bisa berjalan lebih baik. Tapi ketika putusannya tidak kita percaya, putusannya tidak kita jalankan, ya lalu untuk apa kita membentuk MK selama ini? Itu yang menjadi pertanyaan besarnya. Begitu. Baik, berarti ada kemungkinan? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Kalau dilihat presentasinya, Pak? Itu arahnya ke politik ya. Jadi saya tidak mau melihat itu berapa persen segala macam. Tapi mungkin ya kalau kita melihat sekarang misalnya posisi di parlemen itu yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju misalnya, yang mungkin kontra dengan putusan MK ini kan sangat besar persentasenya begitu. Jadi sangat besar kemungkinan sebenarnya kalau saya pribadi melihat DPR akan menganulir putusan MK ini dengan merevisi undang-undang pilkada itu tidak sejalan dengan apa yang kemarin diputuskan MK. Baik. Gitu. Baik. Nih kita ke Bang Parmin. Bang Parmin, memang tadi sudah disampaikan juga sama Bang Parmin sebagai implementator dan lain-lain. Kita bercermin dari pemilu yang telah lalu ya Bang ya, bahwasanya ada beberapa sengketa yang akhirnya muncul. Nah ini dalam waktu dekat dengan kisruh yang muncul ataupun juga putusan-putusan yang terbilang walaupun memang ini sudah bentuk lama tadi seperti yang disampaikan Bang Adep, tapi ini juga terbilang cukup mepet dan juga tadi merubah alur strategi dan lain-lain. Bagaimana nih langkah strategi yang nanti akan dilakukan untuk memperkecil
kemungkinan munculnya sengketa ataupun juga pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada 2024 ini, Bang? Baik, terima kasih Bung Akbar. Kalau terkait dengan putusan MK ini ya tentu kita masih nunggu regulasi ya. Kita nggak bisa, tapi sejauh ini kalau terkait dengan pencegahan pelanggaran dalam setiap tahapan Pilkada sudah kita lakukan terus-menerus dari awal tahapan sampai nanti di akhir. Kita sudah melakukan langkah-langkah, kita selalu membuat DIM, daftar inventaris masalah, kita diskusi, kita selalu konsultasi dengan KPU RI terkait mencegah ini. Kan banyak pengalaman sudah kita dapat. Misalnya perselisihan hasil Pilkada 2020 ya, ada banyak pemilih yang usianya sudah 17 tahun tetapi belum punya KTPL diperbolehkan nyoblos, sehingga mengakibatkan MK memutuskan pemungutan suara ulang di 88 TPS ya. Itu kan menjadi betul-betul menjadi bagi kami itu sebuah pelajaran besar yang ini sudah kita minta ke seluruh jajaran kita untuk mengantisipasi ini. Termasuk kita mendorong Pemda, karena kan urusan rekam KTP ini sebenarnya wilayah Pemda ya, wilayah Dukcapil, wilayah Kementerian Dalam Negeri. Tetapi ya kita bantulah, kita punya data, kita kirim ke Pemda, kita dorong. Bahkan nanti setelah DPS ini kita akan lakukan kegiatan-kegiatannya sifatnya sosialisasi bagi pemilih pemula sekaligus perekaman data KTP elektronik. Ini apa mencegah, inilah bentuk pencegahan kita agar tidak terjadi lagi PSU. Termasuk pencegahan-pencegahan lainnya, berbagai persoalan-persoalan lainnya, termasuk nanti SDM, bagaimana KPPS ditingkatkan SDM-nya, memilih KPPS yang bagus sehingga dia bisa menjalankan regulasi dengan baik, tidak membangkang regulasi seperti yang terjadi pada pemilu kemarin. Ada PSU yang disebabkan dari rekomendasi pengawas pemilu, dan ada 2 PSU yang disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Intinya kami sudah siap insya Allah, tapi kami butuh masukan. Ya, ini kan tidak bisa kerja-kerja begini kan, kita butuh kerja-kerja kolaborasi ya dengan semua pihak, dengan Bawaslu, dengan teman-teman akademisi, dengan masyarakat, dengan teman media. Kita sama-sama kita mengajak bekerja sama bagaimana nantinya pencegahan dugaan ya potensi pelanggaran ini bisa kita cegah sehingga tidak terjadi kembali. Makanya kita butuh betul masukan dari masyarakat. Pokoknya kita sangat ingin masyarakat terlibat. Makanya tagline Pilkada kita kan jelas tuh, pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Itu konteksnya bagaimana pemilih itu peduli sama tahapan, mengerti regulasi, tidak politik uang, menolak politik uang dan lain sebagainya. Ini yang kita kejar ya. Karena kalau pemilihnya cuek, apatis, ya repot kita. Maka kita bilang tagline itu pemilih cerdas, sehingga nanti terpilih ada pemimpin yang berkualitas. Baik, berarti dari KPU sendiri memang sudah membuat ancang-ancang strategi ya Bang ya? Yeah. Karena kalau tadi kita dengar, kalau putusan MK ini akhirnya keluar, bakal calon kan lebih meluas lagi ya Bang ya? Maka potensi terjadinya pelanggaran pun juga akan riskan seperti itu ya, lebih tinggi seperti itu. Apa gimana Bang? Ya, kalau yang terkait apa konsekuensi putusan MK itu kami tunggu kalau regulasinya berubah, apapun itu kita sebagai pelaksana undang-undang ya harus siap. Baik. Ya, tapi tentu akan ada jeda waktu ya. Nggak mungkin tiba-tiba pembuat undang-undang, pembuat regulasi tidak memberikan kita spare misalnya 7 hari ini, 6 hari besok. Hari ini saya sudah baca besok mau paripurna RUU ditetapkan perubahan keempat undang-undang pilkada. Ya tentu kan ada spare pembuatan PKPU, perubahan PKPU ini ada proses konsultasi dan lain sebagainya. Tentu ya paling benar tadi itu yang saya setuju tadi bisa jadi ini akan digeser pilkadanya harinya. Sehingga kita semuanya lebih siap. Karena perangkat-perangkatnya kan tidak hanya itu, ada anggaran yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Kalau kami sih siap-siap saja. Tetapi kan siap dalam konteks merubah anggaran kan tidak mungkin 1 jam kita revisi. Tidak ada dasar nggak mungkin. Tentu kami ya memang juga minta kepada pemerintah, kepada pembuat undang-undang ya beri juga kami spare untuk menyesuaikan. Karena kan ini kan pakai anggaran, tidak bisa jalan kecuali tidak ada implikasi terhadap anggaran ya clear itu. Atau calon-calonnya ya nggak tetap di bawah yang kita anggarkan itu clear itu. Tapi kalau dia melebihi pasti akan ada konsekuensi. Baik, berarti kalau tadi kita membahas tentang antisipasi terjadinya sengketa nih. Tadi dari Bang Suparmin memang sebagai implementator dari KPU sendiri ini sudah ada langkah-langkah. Kalau dari pengamat sendiri, apakah memang perlibatan kolaborasi lebih lanjutnya akan membantu untuk meregulasi dan juga mendegrasi terjadinya mungkin potensi sengketa? Iya, jadi memang
ini kerja bersama ya, karena ini adalah pesta demokrasi, tentu ini adalah kerja bersama. Ini bukan hanya tugasnya KPU sebagai penyelenggara, bukan hanya tugasnya Bawaslu maupun tugasnya DKPP. Ini adalah tugas kita bersama, termasuk kami para akademisi, kemudian civil society dan seluruh masyarakat. Ini adalah tugas kita bersama. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa walaupun putusan MK ini diimplementasikan dan DPR manut dengan putusan MK ini dan seharusnya memang seperti itu kan ada kekhawatiran misalnya itu akan melahirkan calon yang jumlahnya sangat banyak dan segala macam gitu. Nah, karena dan itu kan harus juga kita ukur juga gitu loh. Tidak mungkin juga setiap partai politik itu ujung-ujung mencalonkan calonnya begitu. Ya padahal setelah hitung-hitungan dia tahu bahwa kita tidak punya calon yang punya kapabilitas yang cukup gitu, atau misalnya hitung-hitungan untuk potensi bisa menangnya itu besar gitu misalnya. Jadi kedewasaan partai politik juga pasti akan hadir begitu. Jadi tidak mungkin juga misalnya yang bisa mengajukan itu adalah 9 partai politik. Apakah 9-9-nya itu mengajukan calon, itu saya rasa juga tidak langsung otomatis seperti itu. Sebagaimana dulu halnya pemilu di waktu awal-awal reformasi begitu, dengan banyaknya partai politik dan segala macam, kan tidak ujuk-ujuk kepala daerah itu jumlahnya sangat banyak yang berasal dari orang-orang yang nggak dikenal oleh masyarakat juga. Jadi saya rasa kekhawatiran yang seperti itu harus kita lihat secara fair juga, bahwa partai politik ini sebenarnya sudah dewasa melihat hal-hal yang seperti ini. Dan tentu sekali lagi yang saya tekankan adalah bahwa ini sebenarnya proses melahirkan negara demokrasi yang lebih baik begitu. Karena yang ingin kita hadirkan dan yang ingin kita dengarkan perbincangan di tengah-tengah masyarakat itu adalah berbicara soal bagaimana kualitas, kapabilitas dan integritas seorang calon kepala daerah, sehingga ketika dia membuat program-program untuk masyarakat itu betul-betul program-program yang benar-benar dirasakan impact positifnya oleh masyarakat itu sendiri. Baik. Bang Adep dan Bang Parmin, tadi kita sudah mendengarkan memang bagaimana strategi ini harusnya dilakukan dengan lebih lanjut terkait dengan putusan MK. Dan kita akan tahan karena kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami masih akan kembali. Saudara tetap di Dialog Rumah Demokrasi. Ya, terima kasih saudara kembali menyaksikan Dialog Rumah Demokrasi, dan tidak terasa pembahasan kita terkait dengan topik kita hari ini sudah berada di segmen terakhir. Memang banyak catatan dan juga poin penting. Di satu sisi kita melihat kebijakan ataupun juga putusan ini secara positif, tetapi juga ada beberapa catatan yang harusnya menjadi pengembangan untuk ditindaklanjuti lebih baik. Dan kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita pada hari ini. Pertama saya akan persilakan Bang Parmin, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa menjelang Pilkada 2024 ini. Baik, Bung Akbar. Kalau kami intinya penyelenggara pemilu di Pilkada di Provinsi Jambi, baik KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota itu siap menyelenggarakan apapun nanti tindak lanjut dari putusan MK ini. Yang kedua, kami menghimbau seluruh masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Perpisah TPRI Jambi, untuk aktif mengecek dirinya apakah terdaftar sebagai pemilih atau tidak melalui cek dptonline.kpu.go.id. Silakan teman-teman masukkan nick-nya, nanti ada OTP masuk nomor HP untuk OTP-nya, nanti akan ketahuan teman-teman itu ada di mana. Jika masih ada yang belum terdaftar, monggo segera laporkan ke kami, baik ke KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK di kecamatan, PPS di desa kelurahan, maupun nanti ke nomor hotline yang ada di KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah baru, persoalan baru. Karena kita ini kadang-kadang lupa ngeceknya pas mau pemilu, pas mau pilkada, hari pemungutan baru ngecek gitu. Ya, ini adalah memang masanya tanggapan masyarakat supaya bisa dicek, supaya bisa kita perbaiki kalau memang ada. Dan kami sangat mengharapkan partisipasi betul dari semua pihak untuk membantu menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Parmin, dan selanjutnya Bang Adep. Baik, sesuai dengan topik kita pada sore hari ini terkait dengan putusan MK ini, kami menyambut baik putusan ini dan punya harapan yang lebih baik kepada MK untuk bisa betul-betul bisa menjadi the guardian of demokrasi, bisa mengawal demokrasi kita. Karena sebenarnya kontestasi pilkada ini
ketika calonnya itu semakin sedikit, apalagi ketika calonnya itu hanya melawan kotak kosong, maka perdebatan-perdebatan yang kita harapkan bisa lebih berkualitas itu kayaknya akan sulit untuk kita dapatkan. Makanya kita berharap dengan adanya putusan MK ini yang memberikan ruang kepada partai politik untuk memajukan kader-kader terbaiknya untuk bisa memimpin rakyat ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami berharap juga semoga nih kita masih menunggu ya bagaimana sikap DPR terhadap pengubahan undang-undang pilkada dari putusan MK kemarin, tapi kita berharap semoga DPR tidak melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri. Jadi semoga DPR melakukan pengubahan ini sejalan dengan putusan MK kemarin, dan terakhir ya mari kita bersama-sama membangun negara demokrasi kita menjadi negara lebih baik, sehingga Indonesia Emas tahun 2045 itu betul-betul bisa kita wujudkan dengan tatanan Indonesia yang menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak Bang Adep selaku akademisi hari ini yang penting dan juga sudah hadir dari KPU Provinsi Jambi. Dan memang tadi putusan yang hadir pada hari ini menjadi catatan tentunya. Secara positif kita akan bisa melihat bagaimana adu gagasan, adu dokumen, argumentasi dan lain-lainnya akan membangun bangsa kita ke depannya. Dan secara sisi lainnya yang perlu juga pertimbangan dan rekomendasi seluruh pihak. Dan tadi sebagai garis besar ataupun catatan masyarakat nih ya Bang Parvin juga dapat memberikan sumbangsi sebagai pemilih cerdas untuk pemilu yang berkualitas. Saya Zaid Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.